Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Jangan lupa berdoa dulu ya. Yuk kita mulai. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti gambar di samping? Ya, gambar di samping merupakan tumpukan sampah yang berada di atas sungai dan tumpukan sampah yang berada di pinggir jalan. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti itu? Ya, kondisi seperti ini ya merupakan sampah yang menumpuk ini dapat mencemari lingkungan sehingga nantinya akan membuat udara menjadi tidak sedap. Sehingga mengganggu kesehatan organ pernafasan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan sampah. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. Nah, apa saja sih kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah? Nah, yang pertama yaitu membuat aliran sungai atau selokan ini tersumbat. Nah, hal ini bisa terjadi apabila kita tidak peduli terhadap lingkungan ya dan membuang sampah sembarangan ya. Lalu, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah yang kedua yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian kerugian selanjutnya yaitu mencemari lingkungan ya. Dan kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah yang terakhir yaitu menjadi sumber penyakit. Ya, jadi ini tadi kerugian yang ditimbulkan akibat tidak ada tanggung jawab terhadap sampah. Nah, selanjutnya, memiliki rasa tanggung jawab dalam masalah sampah merupakan hal yang sangat penting ya. Dengan sikap bertanggung jawab terhadap sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya anak-anak, supaya bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, salah satu cara menanggulangi masalah sampah adalah melakukan daur ulang ya. Anak-anak tahu apa itu daur ulang? Daur ulang adalah proses menjadikan suatu barang bekas menjadi suatu barang yang memiliki nilai guna ya. Anak-anak dapat lihat contohnya di sini yaitu ada botol ya yang didaur ulang menjadi sebuah pot ya. Nah, dapat dilihat di sini anak-anak, potnya ini dapat disusun sedemikian rupa sehingga terlihat sangat menarik ya. Nah, yang selanjutnya dari bahan yang sama, botol di sini dapat digunakan untuk tempat penyimpanan ya, seperti penyimpanan koin atau sejenisnya. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu ada dari sampah plastik ya, sampah plastik kemasan di sini digunakan untuk membuat tas ya, payung ya, serta kerajinan-kerajinan lain ya. Dapat dilihat lebih menarik ya. Ya, tasnya dari bahan daur ulang yaitu bahan plastik kemasan. Nah, yang selanjutnya di sini itu ada tutup botol. Nah, tutup botol di sini disusun bertumpuk sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah rak ya. Raknya ini dapat kita fungsikan seperti tempat menyimpan baju kotor atau tempat yang lainnya. Ya, lalu yang selanjutnya ini ada kertas bekas ya. Kertas bekas yang dililit dan dihias ya menjadi sebuah rak juga atau hiasan atau vas juga bisa di sana ya. Ya, sekarang kita lanjut. Masih ingatkah anak-anak pada kegiatan berikut? Coba kita amati gambar di bawah ini ya. Nah, di sini ada gambar ya dari kayu di hutan, kemudian ditebang, lalu kayu gelondongan, lalu diolah di pengrajin kayu, lalu dibawa ke toko mebel ya. Setelah dibawa ke toko mebel, lalu dibeli oleh konsumen. Nah, tahukah anak-anak ini merupakan apa? Ya, ini semua merupakan
suatu kegiatan ekonomi ya. Ini merupakan contoh kegiatan ekonomi dari proses produksi ya. Produksi itu kayu di hutan, menebang kayu, kayu gelondongan, sampai di pengrajin kayu itu namanya produksinya ya. Lalu di toko mebel ini kegiatannya apa? Distribusi ya. Lalu mebel yang sudah menjadi meja dan kursi itu dibeli oleh konsumen. Nah, kegiatan ekonomi ini dimulai dari produksi yang dilakukan oleh produsen, selanjutnya itu distribusi yang dilakukan oleh distributor, dan kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen ya. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Ya, misalkan saja ya kita lihat pakaian yang kita kenakan ya. Nah, pakaian yang kita kenakan di sini berlangsung proses produksi yang sangat lama ya, mulai dari adanya petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Nah, itu semua kita butuhkan dari orang lain ya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kebutuhan tersebut biasanya bisa kita peroleh dari kegiatan ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki perannya masing-masing yang saling menguntungkan. Nah, keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan dalam tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita harus menghargai peranan setiap individu, mulai dari yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, jadi sebagai makhluk sosial kita saling bergantung. Jadi harus kita saling menghargai satu sama lainnya ya. Jadi kita harus saling menghargai karena itu merupakan hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu tadi pembahasan untuk pembelajaran ketiga. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.